Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini kita ingin berbagi perjalanan kami di Pacitan, kemudian kita lanjutkan perjalanan di Solo. Pada kesempatan kali ini, kita berkeinginan berkunjung di salah satu pantai yang sempat viral, baik di TikTok maupun di Instagram. Kita mendapat informasi ini sangat banyak sekali. Ada yang bilang bahwa pantai ini mirip seperti Raja Ampat yang ada di Papua. Karena jalur Trans Jawa ini hanya melalui Madiun teman-teman dan tidak sampai ke Pacitan, maka untuk menuju ke Pacitan kita harus keluar dulu di pintu tol Madiun untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Ponorogo dan kemudian diteruskan di pesisir pantai di daerah Pacitan yang sebelah selatan. Sebagai informasi bagi teman-teman, ketika kita lepas dari pintu keluar Madiun untuk menuju di kawasan Pacitan ini, kita setidaknya membutuhkan waktu 3-4 jam. Jadi teman-teman bisa menghitung agar nanti sampai di Pacitan tidak terlalu larut, lebih baik nanti kita berangkatnya pagi. Jadi sampai sana kita masih siang. Perjalanan ini sebenarnya sudah sesuai rencana teman-teman. Akan tetapi karena di masa pandemi kita mendapati ketika datang di pintu masuk pantai itu ditutup dulu sama petugas karena memang benar-benar ditutup akses para wisatawan untuk menikmati keindahan pantai. Akan tetapi kita tidak berhenti di situ. Berdasarkan informasi dari warga, kalau kita mau menunggu sekitar jam 5 sore, kita nanti dipersilakan untuk menikmati pantai. Dan akhirnya kita baru bisa menikmati pantai sekitar jam 5 sore. Setelah masuk di kawasan pantai teman-teman, ternyata kita disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Betapa warga Pacitan ini sangat gemah rimpah lojinawi, rukun untuk bergotong royong. Di kawasan TPI ini saya melihat banyak warga bersatu padu mendorong perahunya, hasil dari pembenahan mungkin, untuk didekatkan di laut agar besoknya bisa melaut. Puas melihat keguyupan warga Pacitan ini teman-teman, kita langsung melanjutkan tujuan utama kami yakni di Pantai Kasab. Setidaknya kita membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari TPI tempat kita singgah untuk menuju di Pantai Kasab. Teman-teman gak usah khawatir jika teman-teman membawa mobil, di kawasan pantai sudah menyediakan parkir dan juga tempat berteduh. Dan kalau teman-teman kemalaman datang ke sini, di sekitar pantai banyak sekali resort menawarkan resort-resort yang terjangkau atau mungkin yang agak lebih mahal, semuanya ada di sana. Dan sebenarnya kami sadar teman-teman bahwa ketika kita datang di kawasan pantai ini, kami sadar bahwa ini sudah terlalu sore. Sehingga kami harus segera memarkirkan dan untuk menuju di kawasan pantai ini kita berjalan kaki agar cepat sampai di kawasan yang fotogenik atau kawasan yang viral oleh Instagramer itu. Setelah berjalan sekitar 5 menit teman-teman, akhirnya kita sampai di kawasan pantai. Sungguh kelelahan kita ini terbayar dengan keindahan Pantai Kasab ini teman-teman. Pantai ini sebenarnya salah satu pantai terindah yang ada di Pacitan. Dan karena kita tertarik dengan view yang sempat viral, akhirnya Pantai Kasab ini menjadi destinasi utama kita di kawasan Pacitan teman-teman.
Dan untuk menuju di kawasan fotogenik itu kita harus melewati bukit kecil yang nantinya akan banyak tangga. Nah, di situ menurut saya spot yang menariknya nanti akan teman-teman ketahui. Sebagai informasi bagi teman-teman, ketika kita masuk di spot foto ini, kita dikenakan biaya retribusi sebesar 5.000 per orang, dan teman-teman ini harus naik beberapa anak tangga untuk sampai di bukit kecil yang paling atas itu untuk mengambil view yang sangat menawan nantinya. Dan inilah Pantai Kasab teman-teman. Jika dilihat di atas bukit, sungguh pemandangannya luar biasa. Pantai Kasab ini dijuluki Raja Empatnya Jawa. Teman-teman bisa lihat sendiri betapa panorama yang sangat mengagumkan bisa berfoto di kawasan pantai ini. Dan berikut ini adalah foto-foto yang sempat kami abadikan karena saking kagumnya dengan suasana dan keindahan Pantai Kasab ini, teman-teman. Setelah berpuas diri mengambilkan momen-momen menarik dalam bentuk foto, akhirnya kita sepakat untuk segera kembali di kota Pacitan untuk menginap di kawasan kota, karena keesokan harinya teman-teman kita berencana melakukan perjalanan ke Solo. Ikuti terus perjalanan kami, dan sampai sini informasi kita mengenai Pantai Kasab ini. Teman-teman, kami sarankan kalau ada waktu, luangkan waktu, berkunjunglah di Pantai Kasab. Ini adalah Raja Empatnya Jawa. Dan di hari kedua ini teman-teman, sesuai dengan informasi sebelumnya, kami melakukan perjalanan untuk menuju di Solo. Akan tetapi kita memotong kompas, kami ingin berjalan atau menyusuri di kawasan Wonogiri, kemudian kita teruskan ke Sukoharjo. Sungguh ini merupakan pengalaman pertama kami untuk menuju di wilayah Solo ini, melewati kawasan Wonogiri dan Sukoharjo ini. Pemandangan dan panoramanya sangat indah teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya ketika menuju di Solo, harus lewat Wonogiri atau Sukoharjo. Setelah melakukan perjalanan tidak kurang 3 jam perjalanan teman-teman, kita akhirnya sampai di kota Solo dan kita langsung menuju di area wisata yakni Heritage Solo. Saat ini kita sedang berada di Heritage Solo. Nah, ini wahana wisata keluarga, hampir mirip-mirip dengan Museum Angkut, tapi yang membedakan ini banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang masih terjaga ekosistemnya. Nah, mari ikuti kami. Yuk. Dan berikut ini teman-teman hasil foto jenis kita.
Setelah puas berfoto di kawasan indoor teman-teman juga akan disuguhkan di kawasan eksteriornya, yakni pemandangan gedung yang menawarkan seolah-olah kita sedang berada di Eropa. Padahal ini merupakan gedung bekas pabrik gula yang ada di Solo, tapi cukup menarik. Teman-teman akan terkesima ketika mengabadikan momen-momen di Heritage Solo ini. Ada satu yang menarik teman-teman, ketika teman-teman hadir atau berkunjung di Heritage Solo ini, teman-teman bisa menikmati atau mencoba wahana berfoto dengan burung hantu. Ini kita tidak dipatok harga sih, kita hanya memberikan sukarela kepada bapaknya ini. Dan beliau juga mau memberi pengarahan gaya ke kita sehingga hasil jepretan atau video yang dia ambil sangat menjadi luar biasa. Dan berikut ini teman-teman, sudut-sudut Heritage Solo yang sempat kita abadikan. Dan demikian teman-teman hasil perjalanan kami dari 2 hari kemarin, mulai dari perjalanan ke Pacitan, kemudian lanjut di Solo, dan akhirnya kita harus kembali di kota kita tercinta, yakni kota Jombang. Perjalanan setidaknya membutuhkan waktu 3 jam untuk menuju di kota kami ini, dan kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, sudah share, sudah komen di video-video kami sebelumnya. Tentunya like dan komen teman-teman semua menambah semangat kita untuk memberikan informasi-informasi yang menarik dari hasil kunjungan kita di beberapa tempat wisata yang mungkin teman-teman belum tahu informasi yang seperti apa, dan sehingga kita menghadirkan terus menerus dan bersemangat lagi untuk membawa informasi yang menarik bagi teman-teman. Teman-teman, berkunjung di tempat-tempat menarik di pelosok dunia ini bukan merupakan kebutuhan, dan itu adalah suatu keharusan. Dan pengalaman-pengalaman indah mungkin yang memorable, membawa kesan yang menarik di kehidupan teman-teman. Semoga perjalanan kami ini membuat inspirasi bagi teman-teman untuk bisa berkunjung di mana saja. Tidak perlu mewah, yang penting menarik. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe.